Amal itu dibagi. Ada amal zahir, sholat, zikir, sholawat, itu amal zahir. Berbagi, berdonasi, itu amal zahir. Tapi amal zahir ini bukanlah yang awal. Yang awal itu adalah qalbu. Karena itulah yang dipandang oleh Allah. Yang lain cuma diawasi, tapi yang dipandang Allah hanyalah qalbu. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Sahibul bait, ayah bunda yang dimuliakan Allah, dan saudara-saudariku, ikhwan akhwatku, para santri, dan juga beliau nih. Maaf nih, kita duduk di atas nih, Bapak ya. Ya, Bapak ya, alhamdulillah. Ada ayat yang favorit saya ulang-ulang selama maulid. Ayatnya sudah sering kita baca, terutama sholat subuh. Surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami nashrah, melapangkan, melebarkan, meluaskan, laka, bagi engkau, hai kekasihku Muhammad, sadrak, dadamu. Mau lapang dada, harus ada Nur Muhammad dihidupkan di sini. Lalu alam nashrah laka sadrak. Ini sunnatullah. Orang-orang yang tidak ada nur ini di kalbunya, dadanya akan sesak, pikirannya akan panik. Di dalam surat Az-Zumar ayat berapa itu? 22 ya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin Rabbih. Benar, yang hafiz, ya kan? Tahfiz kan? Ya. Itu ayat favorit dulu semasa masih mahasiswa. Tapi saya waktu itu sedang suluk di luar kampus, suluk di luar surau. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang yang Allah telah lapangkan dadanya untuk Islam? Fahuwa ala nurin min rabbih. Bukankah mereka benar-benar berada di atas jalan yang dipenuhi nur dari Allah SWT? Nurin min rabbih. Nur apakah itu? Para imam kita, masyayikh kita mengartikan itulah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian Nur Muhammad itulah akan membuat dada lapang, ya, pikiran tidak kemana-mana, pikiran maju, realistis, tapi tidak halu, tidak juga berangan-angan. Orang berangan-angan, dia hanya sampai di angan-angan, tapi tidak ada amalnya. Apa perbedaan orang berangan-angan dengan bercita-cita? Orang berangan hanya mengatakan, seandainya aku begini, aku akan begitu. Seandainya waktuku luang, aku akan tahajud. Seandainya waktuku lapang, aku akan tahfiz. Seandainya. Akhirnya makomnya, makom lau-lau. Lau bahasa Arab artinya jikalau, seandainya. Dan ternyata baginda Rasulullah SAW selalu mengatakan, la taqulu lau. Jangan pernah kamu berandai-andai.
fa innahu minasyaitan, karena itu dari syaitan. Nah, Imam bin Athaillah uraikan hadis ini. Beliau kemudian mengatakan, beda angan-angan halu dengan yang bukan, qaranahu amalun, diiringi, dibersamai dengan adanya amal praktis. Jadi kita mulai beramal. Amal itu dibagi. Ada amal zahir, sholat, zikir, sholawat, itu amal zahir. Berbagi, berdonasi, itu amal zahir. Tapi amal zahir ini bukanlah yang awal. Yang awal itu adalah qalbu. Karena itulah yang dipandang oleh Allah. Yang lain cuma diawasi. Tapi yang dipandang Allah hanyalah qalbu. Karena Allah hanya memandang qalbu. Qalbu ini harus betul-betul diperhatikan amalnya. Apa amal qalbu? Kalau di Quran sederhana. Amal qalbu itu zikrullah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Kerjanya qalbu itu supaya dia tenang, dia sampai kepada kedamaian puncaknya. Itu zikrullah. Zikrullah itu juga beragam. Ada zikrullah hanya nyebut-nyebut, sebut-sebut. Ada orang ingin ketemu, misalnya mau ketemu seorang ulama, cuma dia sebut-sebut ulama fulan, ulama fulan, ulama fulan, ulama fulan. Ketemu nggak dia? Nggak ketemu, cuma nyebut doang. Tapi itu sudah bagus, sudah cinta. Itu baru makom pertama. Makom menyebut. Karena menyebut dengan lidah. Sedangkan berzikir itu tidak hanya dengan lidah. Kalau kita baca ayat 10 ayat terakhir surat Ali Imran, surat ketiga, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Coba perhatikan, ini unik ini ayat. Orang-orang yang berzikir di saat mereka qiyam, berdiri, qu'ud, duduk, wa 'ala junubihim, dan di saat berbaring. Saat tidur. Kalau tidur bisa zikir? Gimana? Bisa zikir nggak kalau lagi tidur? Ada bunyinya. Itu zikir apa dengkur? Kenapa Allah sebut ini? Allah ingin mengasih tahu kepada orang-orang yang selama ini mengandalkan kecerdasan akal dan lisannya bahwa ada zikir yang bukan dengan lisanmu, bukan dengan akalmu, bukan dengan kecerdasan intelektualmu, tapi pada zikir di saat tubuhmu tidur, dia bangun. Itulah zikir ruh, zikir qalbu. Zikirnya ruh, zikirnya qalbu. Bagaimana caranya? Orang ini biasanya sudah sering ingat Allah di luar tidur, maka terbawalah itu di dalam tidur. Tapi ada orang, beberapa jenis manusia yang dia bisa masuk ke alam tidur dalam keadaan jaga, tentunya izin Allah. Dia masuk ke alam tidur dalam keadaan jaga. Gimana caranya? Bisa nggak? Tidur kalau gelisah, bisa tidur? Sakit hati, bisa tidur? Nggak bisa. Perut lapar, bisa tidur?
Sulit. Terus gimana cara tidur? Orang tidur, kata ahli gelombang otak, neurologi, itu ketika gelombang otaknya menjadi tenang dan damai. Ada istilahnya. Yang standar beta, theta, alfa, macam-macam istilah, itu kan istilah aja. Sebelum istilah itu Imam Ghazali udah ngomong. Di Quran juga ada. Tenang itu adalah gelombang ketika otaknya pelan, santai. Orang kalau tenang, dia bisa memahami masalah dengan detail. Kalau nggak tenang, orang nggak mampu memahami masalah dengan detail. Itulah rahasianya yang sering dibaca. Ada seorang sahabat kehilangan sendal, panik. Pernah kehilangan sendal, panik? Nah, di zaman dulu sendal lebih mahal. Ya. Terompah, kata orang Sumatera. Ya. Itu mahal zaman-zaman itu. Hilang, panik deh. Nabi SAW katakan, tenang, kamu sholat 2 rakaat, tenang dulu, kepalanya sujud dulu, sebut nama Allah. Ketika dia tenang, baru ketemu jawabannya. Inilah sejarahnya menemukan barang di dalam sholat. Ya, ini Nabi yang ngajarin loh. Tenang itu akan membuat, bukan kita yang mengingat, Allah kasih hantar. Allah yang menghantarkan itu. Karena itu memori sendiri. Saya dulu menemani 2 orang yang saya hormati pergi umroh 2013. Jadi kita masuk satu pintunya Masjid Nabawi ini banyak, pagarnya juga banyak. Masuk aja. Udah asik berindu sama Rasulullah. Lupa ketika keluar, tadi pintu yang mana ya? Tadi pagar yang mana ya? Gerbang yang mana? Mutarlah 1 jam. Umur saya masih muda, udah pegal, apalagi yang sudah tua, di atas 60. Mereka berdebat lah. Sebelah kanan, nanti enggak, sebelah kiri, saya ngikut aja, maklum anak muda, ngikut aja, adab kita, nggak mana-mana. Tapi udah 1 jam, saya kasihan. Kita pakailah bahasa Arab, kita nanya sama orang, alhamdulillah bahasa Arab kita masih oke lah, ya, karena saya hampir 15 tahun tiap hari ngomong bahasa Arab, ya, habis itu baru dikurangin sekarang, ya. Walhasil nggak ada yang tahu hotel kita di mana, pintunya sama semua. Akhirnya saya ingat, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Gelombang pikirannya harus dibikin tenang dulu. Gimana caranya? Yang menenangkan gelombang otak itu kalau kolbunya tenang. Tenangnya kolbu hanya dengan sesuatu yang maha berat. Kolbu itu artinya sesuatu yang gelisah. Kolb artinya bolak-balik. Itu kolb. Yataqallabu artinya yang bergerak kiri kanan. Apa yang membuat dia tidak lagi gelisah bergerak? Idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, baru wajilat qulubuhum. Qalbunya tadi yang gelisah langsung kemudian bergetar. Diam. Langsung diam. Akhirnya saya meremlah sebentar, ya Allah, ampuni kami. Mungkin kami salah adab, terlalu rindu tapi tidak pakai adab. Ada orang rindu tapi tidak menggunakan adab. Nah, saya zikir, salawat, menyapa Rasulullah SAW. Wahai baginda Rasulullah, saya khidmat kedua orang yang senior ini. Apa kata mereka, saya ikut. Tapi kasihan, kaki mereka sudah capek.
Udah gitu dong, saya nggak minta tunjuk jalan, kan nggak lucu juga minta tunjuk jalan sama Rasulullah, jalan fisik. Kalau jalan dunia akhirat bolehlah yang besar. Kalau cuma itu malu saya minta kepada Rasulullah. Cuma begitu aja mengeluh. Zikir kalbu jalan, nyebut nama Allah, Allah. Tahu-tahu ada angka muncul. Muncul angka, itu nomor gerbangnya. Akhirnya saya bilang, udah tenang Pak, tenang dulu, ikutin saya gitu. Yang bisa bahasa Arab kan saya gitu, belagu. Biar tenang. Oke. Kita cari nomor angka itu. Pas ketemu, langsung saya lihat cuma beberapa jalan depan, cuma beberapa meter ke depan. Hotelnya dekat. Itu apa maknanya? Gelombang kalbu, gelombang otak itu dipengaruhi oleh nama Allah yang masuk ke dalam. Ya. Jadi teman-teman, saudara-saudariku yang melakukan Allah, apabila ingin dada ini lapang, mulailah tenangkan dulu sentralnya dada. Sentralnya dada adalah qalbu. Dan ini mesti diambil dari ahlinya. Itu ahli zikir yang ruhaninya terhubung kepada ruhani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal ini Allah kemudian memberi kabar kepada baginda Nabi Muhammad SAW, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami lapangkan dadamu, wa wada'na anka wizrak, kami telah lepaskan, tanggalkan wizrak. Wizrak itu bebanmu. Maka orang-orang seberat apapun hidupnya di dunia, jika ada nur Sayyidina Muhammad SAW dalam dirinya, maka beban itu terasa ringan. Ada nggak orang yang bebannya lebih berat dari baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Tapi beliau merasa ringan. Kenapa? Allah yang angkat. Bagian penting di bagian ini. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini yang sering saya baca. Rafa'na, kami angkat, laka, bagimu, hai kekasihku Muhammad, dzikrak, sebutan namamu. Menyebut Nabi, ada orang kenal tadi, ada yang cuma menyebut nama. Maka zikir yang level 2 setelah menyebut adalah mengenal. Kenal dulu, baru dekat. Ini belum dekat nih. Maka ma'rifat itu baru awal dari kedekatan. Jadi hati-hati. Siapapun di sana, di luar sana, di sini, yang sedang dapat anugerah ma'rifat, itu baru awal dari kedekatan. Kita kalau kenalan nama orang, aku Ar-Razi, kamu Fulan, gitu ya. Itu baru awal kan? Jangan bangga dulu. Itu baru awal. Baru awal. Maka nanti harus berkelanjutan. Harus mempelajari. Ya. Kita kalau senang seseorang, kita pelajari sifatnya. Kita pelajari pola hidupnya. Ini yang senang futsal. Senang futsal nggak? Senang. Ya, Nabi nggak pernah main futsal. Gimana tuh? Ya. Ya. Main futsal. Kalau sudah senang main futsal, senang nonton bola otomatis. Iya nggak? Oh, nangislah kawan. Ya. Karena yang kalah kemarin siapa? Yang dielu-elukan itu siapa? Maroko, ya. Yang dielu-elukan kalah, nangis. Nangis lagi nonton bola. Ya salam. Tapi
Kok bisa? Mungkin orang-orang yang intelek mengatakan, nggak masuk akal nih. Tapi saya memahami. Orang-orang yang nangis kemarin, ada yang karena kakinya kejepit, ada yang karena kalah judi, ada yang paling hebat yang nomor 3. Dia cinta kepada pemainnya. Pemainnya kalah, kesedihan pemainnya ini masuk ke dalam dirinya. Inilah yang membuat dia sedih. Maka jangan kemudian mengatakan aneh gitu. Ya emang bagi saya sampai sekarang melihat orang menikmati nonton bola itu aneh. Bola ditenang-tenang terus sore gitu. Ya, tapi yang suka bola juga ketawa lihat saya. Lu sih nggak ngerti. Ini dunia, bro. Ya, dunia kan main-main, jangan terlalu serius ya. Mungkin saya terlalu serius sekali orang. Akhirnya kita memahami. Memahami itu yang terbaik itu dengan mahabbah, dengan cinta. Dan cinta nggak mungkin kalau nggak kenal. Kenal dulu. Orang kalau udah kenal, kalau nggak ketemu rindu. Ya, begitulah kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita maulidan, sholawatan? Itu ekspresi rindu. Kenapa mahal qiyam? Mahal qiyam itu kan ekspresi kita menyambut kehadiran orang mulia, Sayyidina Muhammad SAW. Kita berharap semoga nurnya selalu hadir dalam diri kita. Ya, orang lagu Indonesia Raya aja berdiri. Ya, masa lagu kebangsaan rohani Sallallahu ala Muhammad ya Nabi salam alaika nggak berdiri? Kan lebih mulia Nabi Muhammad dari alam semesta ini. Dan sering kita nanya kepada sahabat kita, lebih mulia Sayyidina Jibril atau Sayyidina Muhammad SAW? Mana yang lebih mulia? Sayyidina Muhammad SAW. Lebih mulia Aras atau Sayyidina Muhammad SAW? Sayyidina Muhammad SAW. Karena Aras bercipta dari nurnya. 4.000 tahun setelah nur Sayyidina Muhammad SAW Allah terbitkan, pancarkan cahayanya. 4.000 tahun cahaya baru muncul Aras. Jadi lebih tua siapa? Nur Sayyidina Muhammad SAW lebih tua daripada ya. Itu tertulis di kitab favorit guru beliau, Abah Jajan, ya. Abah Anom, itu kan kitab favorit mereka, Sirrul Asrar, tertulis di situ. Padahal itu tidak ada di hadis. Terus mereka dapat dari apa? Itulah ilham Rabbani. Bagi yang nggak percaya nggak ada masalah. Yang penting jangan ingkar aja udah. Ingkar qata'at ankal barakah. Keberkahan ilmu itu hilang dari kita. Jadi kalau nggak percaya kajian Nur Muhammad, diem aja, katakan saya nggak ngerti. Ahsan, itu lebih baik. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat bagimu sebutanmu. Zikrak, sebutanmu. Zikr, sebutan. Kenangan, ma'rifat, itu artinya. Dan yang puncak zikir itu hudur wal qurb. Hadir rasanya. Dekat terasa. Berapa macam? Sebut. Kenal. Apa lagi? Kenal itu ma'rifat. Terus ayo. Kalau mahabbah di kita, enggak, ini di makomnya. Kalau orang sudah ma'rifat, muncullah mahabbah. Makanya satu paket. Ma'rifat, mahabbah satu paket. Baru muncul namanya hudur, hadir dulu. Kalau sering hadir, rasanya lama-lama deket. Nah, itu tahapan-tahapan zikir
baik zikir kepada Allah atau mengenang Sayyidina Muhammad SAW. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat bagimu hai Muhammad zikrak, zikirmu, sebutanmu, namamu, mengenalmu, kedekatan padamu. Maka zikrak ini dalam bahasa Arab ada namanya tasrif 9. Belajar nggak? Fa'ala yaf'alu fi'lan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun, terus sampai 9 tuh. Ternyata ilmu tasrif ini bisa menjelaskan siapakah zikra. Kami angkat bagimu zikra. Zikra pertama zikirnya diangkat. Maka doa nggak ada Nabi Muhammad SAW di dalam doa tidak diangkat. Amal apa saja nggak ada nama Sayyidina Muhammad SAW tidak diangkat. Mimpi apa saja yang sahih cuma mimpi ketemu Rasulullah SAW. Pengalaman rohani apa saja semuanya batil kalau tidak ada simbol-simbol kenabian Nabi Muhammad SAW. Batil semua. Maka zikra di makna pertama. Makna kedua, zakara yazkuru zikra, orang yang nyebut-nyebut, zakir, zikran, zakir, orang yang nyebut-nyebut, yang mengingat-ingat, yang mengenang-mengenang, yang berusaha menghadirkan, merasakan dekat. Itulah isi amalan maulid. Jadi kalau faham kenapa maulid itu ada bacaannya, itu untuk menyebut-nyebut, mengenang-enang, mengenal-mengenal. Tumbuhlah rasa cinta, maka kita kemudian hadir. Rasulullah SAW selalu hadir, kita yang jarang hadir. Benar nggak? Ini nggak ada di alam semesta ini satu biji zarah pun, satu atom molekul pun, kecuali ada percikan nur Sayyidina Muhammad SAW dalamnya. Beliau selalu hadir. Yang gaib kita, yang alfa kita. Maka menghadirkan Sayyidina Muhammad SAW itu maksudnya menghadirkan diri kita di hadapannya. Gitu. Ya. Rasulullah SAW selalu hadir. Kita yang sering gaib. Bakal lagi maulid dia pikirannya kemana-mana. Ya. Benar ya? Pengen cepat selesai. Yang baca lama amat sih. Kayaknya kalau udah ketemu mik nih susah boleh selesai. Gitu ya. Enggak, biarin. Itu zahir simboliknya. Batinnya sebenarnya ini. Maka orang-orang yang menyebut wa rafa'na laka dzikrak, ay dzikraka wa dzakiraka, wa yang 9 itu, 9 tasrif itu. Orang yang pernah menyebutmu, yang sedang menyebutmu, yang selalu menyebutmu, orang yang disebut-sebut dia karena menyebutmu, tempat yang menyebutmu, waktu menyebutmu, semua itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggikan tempatnya. Maka tiada rumah, tiada tempat, tiada orang, sosok yang di situ dihidupkan mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang ahwal kenabian sallallahu alaihi wasallam, sirah kenabian sallallahu alaihi wasallam. Tempat itu akan diangkat zahir dan batin, dunia dan akhirat. Karena wa rafa'na laka dzikra. Ini rumus. Ini kaidah Qur'aninya yang berkalam, yang menurunkan Al-Quran. Maka orang-orang yang di dalam kalbunya tersimpan mahabbatun Nabi, ma'rifatun Nabi, hudurun Nabi, qurbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini mau dihancurkan semiliar orang gak akan hancur.
Mau dihilangkan 9 orang dia nggak akan hilang, namanya kan tetap ada. Nabi Muhammad SAW. So kota Mekah menghancurin beliau, nggak hancur. Sekota Mekah ingin menghancurkan namanya, popularitasnya nggak hancur. Karena kota Mekahnya senang sama beliau. Kota Mekahnya senang, cuma yang tinggal, nah ini manusia-manusianya yang ingkar. Inilah wa rafa'na laka dzikrak. Maka sahabat-sahabatku maka Allah, pesan pendek malam ini, tapi udah panjang juga ya. Ada berapa menit? Ya, 30 menit selesai kita. Jika ingin diangkat Allah di dunia dan akhirat, yang penting itu diangkat, bertemu Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW. Itu yang paling penting, bukan terkenal di dunia. Maka hidupkanlah nama beliau sallallahu alaihi wasallam, besarkan namanya, jangan salah-salah kalam tentang beliau. Hari ini saya sedih, banyak ustadz kemudian mengatakan Nabi Muhammad SAW dulu sesat di Bandung nih. Wawajadaka dhallan fahada, surat Ad-Duha, kan surat sebelumnya, sebelum Alam Nashrah. Kami dapati engkau dulu sesat, lalu kami beri engkau petunjuk. Sesat untuk kata Nabi itu bukan sesat untuk kata engkau. Makanya ulama tidak satu pun mengatakan, ulama loh ya, kecuali yang bukan ulama, tidak ada satupun yang mengatakan Nabi sabaqat hudalalah, Nabi pernah sesat. Gak ada, kecuali dia di luar ahlus sunnah wal jamaah. Kita ahlus sunnah clear, Rasulullah SAW maksum. Apa arti maksum? Dijaga sebelum beliau bertugas sebagai Rasul ataupun setelah. Itu clear ya. Rasulullah SAW, siapa saja namanya ada di kalbunya, ada di rumahnya, semua ya, maka tempat itu orangnya, pengamalnya yang Allah angkat. Ada yang diangkat di dunia dan akhirat, ada yang cuma di akhirat, ada yang cuma diangkat di dunia. Ingin terkenal lewat salawat, Allah kasih. Ingin dapat duit pakai salawat, Allah kasih, silakan. Tapi di akhirat nggak dapat. Minta apa di dunia? Minta Alphard di dunia. Minta apa? Robicon. Minta apa di dunia? Pakai salawat. Nggak ada ceritanya orang minta dengan nama Rasulullah pasti diangkat. Wa rafa'na laka, ini dalilnya. Apapun yang diminta dengan namanya, maka tidak ada yang tertolak. Begitu kan yang kita baca dalam syair-syair madaih nabawiyah, ayatnya ini. Maka teman-temanku, sahabat-sahabatku kalau Allah, PR kita ke depan adalah membesarkan Sayyidina Muhammad SAW. Di luar sana mungkin banyak yang ngaku lebih sunnah dari kita, biarin. Nabi SAW tidak butuh pengakuan-pengakuan. Beliau hanya memperhatikan gerak kalbu kita. Ya, karena beliau ahlul qulub, sayyidu ahlil qulub. Beliau adalah baginda penghulu ahli kalbu. Semoga kalbu kita malam ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah berkahi majelis kita, Allah berkahi siapapun yang hadir, yang mendengarkan, siapapun yang berjasa
yang mempunyai andil untuk kegiatan kita semua. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa itu bahasa Arabnya zauk. Zauk itu bukan Tuhan. Dia ciptaan Allah yang menghubungkan kita dengan Allah. Ibu punya pasangan, punya anak, punya teman yang menghubungkan dengan mereka, itu rasa. Benar nggak? Kenapa kita kangen ingin ke suatu tempat? Karena ada rasa yang terikat di sana. Kenapa kita merindukan satu sosok? Karena ada rasa. Dan rindu kepada sosok yang disebut Sayyidina Muhammad SAW itu tidak akan pernah habis. Rasa itu nikmat yang turun, dia seperti rezeki batin. Namun yang perlu diketahui, karena ini rezeki, ini milik Allah, suka-suka Allah dong mau turunkan kapan. Kenapa rasa zikir tidak selalu Allah beri? Karena Allah ingin mengatakan, wahai hambaku, fokuslah pada zikirmu, jangan fokus pada rasamu. Hilangkanlah dirimu, maka rasa itu akan tumbuh. Rasa apa? Merasakan tidak merasakan itu juga rasa. Maka Imam Ibn Arabi menyebutkan ada bab khusyuk, ada meninggalkan khusyuk. Jadi kiai-kiai itu sebelum dia menjadi mursyid ilmu rohani, mereka mabuk kalau sholat itu gak ketahuan sama orang. Tapi ketika Allah ambil itu semua, Allah naikkan dia ke makam yang lebih, gak boleh dia mengalami itu. Saya punya kakek guru namanya Syekh Abuya Qasim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Beliau dulu diminta untuk mimpin sholat Jumat. Takbirlah dengan rasa tadi. Apa yang terjadi? Dia asik dengan rasa itu. Jamaah berdiri 15 menit, Allahu Akbar, Fatihah belum kunjung dibaca. Ya masih Allah. Itulah ahwal yang terjadi dulu pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau lebih kuat. Maka ketika belum merasakan itu, masih sanggup baca Al-Fatihah, tapi suaranya serak-serak basah. Ternyata itulah suara terindah, kata Rasulullah SAW. Suara terindah itu suara yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kenal Allah, dia terikat hatinya kepada Allah, suaranya indah. Sedangkan yang merdu, bedakan yang merdu dengan yang indah. Yang merdu banyak. Kalau orang Bandung, bandnya juga banyak banget, ya. Bener ya? Bandnya banyak sekali, grup-grup bandnya itu. Penyanyi-penyanyi rata-rata dari Bandung. Tapi yang indah itu nama Allah, Jamal. Dan itu nama baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sembahlah rasa, sembahlah yang memberi rasa. Ya, tetap zikir. Ini yang dikatakan Imam Athaillah Iskandari. Karena Allah tahu engkau nafsunya ingin memburu rasa, maka Allah jauhkan rasa itu. Tapi ketika Allah sudah melihat engkau tidak lagi mencari rasa, rasa dikasih kita nggak ngelirik, dicuek aja. Karena kita sudah melihat sumber rasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fokus di la ilaha illallah, ya. Jangan lupa sholawatnya, karena la ilaha illallah itu energinya kuat. Langit bumi penyangganya la ilaha illallah. Maka orang baca la ilaha tidak sholawat oleng, mesti bersolawat. Karena kita kenal la ilaha illallah berkat Rasulullah SAW. Bedakan salah dengan durhaka. Salah berdosa
dengan durhaka itu lain. Durhaka itu awalnya fasik, ujungnya kafir. Itu iblis. Tapi kalau salah, itu sifat kita, sifat saya, dan semua yang hadir ini pasti banyak salah, banyak dosa. Ya. Kita ini tanpa iblis sudah ada salah. Apa kata Imam Mu'tazilah? Wujuduka dzanbun. Kamu ada aja udah dosa. Kamu merasa dirimu ada, kamu sudah salah. Itu kalam Imam Mu'tazilah Iskandari. Jadi dalam diri itu ada struktur, ada tubuh, ada akal, ada kolbu, ada nafs, ada jiwa. Jiwa ini nafs, dia yang punya ambisi, nggak perlu ada setan. Nafs ini sebenarnya dulu dari nur Sayyidina Muhammad SAW, lalu dibalut dengan cahaya, Allah celupkan ke dalam lembah syahwat. Jadi di alam sana, sebelum ada alam ini, ada namanya lembah syahwat. Syahwat itu bahasa Arab artinya keinginan rendahan, bukan hanya seksual. Semua keinginan duniawi, udah punya duit, pengen duit lagi, udah punya jabatan, pengen naik lagi, udah populer, pengen populer lagi, udah berkuasa, ingin kuasa lagi, itu namanya syahwat. Ya, udah mandang sekali, pengen mandang lagi, ya. Itu namanya syahwat. Syahwat itu syaha yashhu, yashtahi, ishtaha, yashtahi. Berkehendak tapi hendaknya rendah, karena kiblatnya nafs, bukan ruh. Jadi syahwat itu terbagi dua. Ada syahwat nafsiyah, dia mengikuti celupan tadi. Karena celupan itu ada pada diri saya, ada pada Pak Polisi, Pak Darwan. Bener ya. Terima kasih tadi udah ngawal Pak ya. Barakallahu fikum ya. Ketika Allah telah celupkan, maka itu nempel. Ini yang masukkan ke tubuh ini. Maka jika kita salah berdosa, gak usah salahkan iblis. Masih ingat Nabi Adam? Ini kajian saya awal-awal waktu pandemi. Setelah beliau terusir dari surga, kampung kita surga, masuk ke bumi ini tidak ada apa-apa, cuma ada tumbuhan, pohon, daun-daunan. Apa kata Sayyidina Adam? Rabbana zalamna. Ya Rabb, yang salah kami. Dia nggak salahkan iblis. Ya Rabb, yang salah saya. Adam, dia tidak salahkan Sayyidatuna Hawa. Maka hadis yang menyebutkan laula Hawa ma'asat imra'ah ala zawjiha, itu hadis diperdebatkan maknanya, walaupun secara lokalitasnya bagus. Kalau bukanlah karena Hawa, maka seorang istri tidak akan berkhianat, berdurhaka kepada suaminya. Itu hadis banyak ulama kita mempersoalkan karena dia dari Israiliyat. Bukan karena itu, bukan karena si Hawa juga. Di dalam ini ada lembah, bekas-bekas lembah itu. Itulah sebabnya selevel Rasulullah masih istighfar. Masih istighfar. Istighfar Nabi bukan dari syahwat, lembah syahwat. Ada lagi namanya keinginan ruhani. Keinginan ruhiyah. Nabi pun istighfar, Pak. Takut Nabi salah adab, maka Nabi sering ngomong, ya Rabb, ya baik. Ketika ada azan, ada doa. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatul qiyamati sayyidina Muhammadanil wasilah. Wasilah, kata beliau, ini adab Nabi Muhammad SAW. Wa arju, aku berharap wasilah itu adalah aku, adalah untukku. Padahal itu beliau, tapi beliau beradab karena sesekali beliau mengatakan ana
Al-Fatih. Nabi itu kalau lagi rohaninya memuncak, maka beliau keluarkan kalam-kalam yang tegas. Akulah sang pembuka syafaat. Itu surga neraka tidak ada aku tidak dibuka. Itu ngomong begitu kalau nggak lagi memuncak ruhnya. Nabi akan ngomong begitu. Rasulullah ketika ruhnya lagi naik, apa kata beliau? Itu Ibrahim, itu Adam, itu Isa, itu Musa, semuanya minta izin kepadaku baru boleh kasih syafaat. Kalau nggak beliau lagi naik rohaninya, nggak mungkin beliau ngomong gitu. Ya. Maka beliau istighfar. Istighfarnya Nabi bukan dari dosa. Istighfarnya Nabi dari merasa kurang adab. Padahal apapun yang Nabi lakukan semuanya beradab, benar nggak? Jadi itu Pak, karena di dalam diri kita ada celupan dulu. Jadi nggak perlu salahkan iblis Pak. Siapa yang menyalahkan iblis, dia adalah saudaranya iblis. Apalagi yang kenal sama iblis, apalagi yang mengiblis-ibliskan orang yang nggak paham sama dia. Kan lagi rame tuh bupati mengiblis-ibliskan orang. Saya agak gergetan itu ya. Ternyata sudah punya teman dia. Ya. Mohon maaf, serius. Dalam adab kerohanian tidak boleh mengiblis-ibliskan orang, itu nggak boleh. Tegur-tegur aja. Apalagi ngancam-ngancam mau pindah ke negara lain. Itu kan sama kayak orang tengkar suami istri. Yaudah saya punya, cari laki yang lain aja deh gitu. Sama kayak gitu. Itu berarti udah gak cinta tuh. Ya, berarti udah mulai retak gitu. Berarti hubnya agak perlu diperbaiki. Ya, hubbul watan, cinta ke dalam negeri sendiri. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi gitu Pak Darwan ya.